Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Gunawan, NIM 2121315. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi paragraf. Baiklah, kita masuki saja materinya. Baiklah, kita masuki yang pertama, pengertian paragraf. Paragraf adalah unit terkecil sebuah karangan yang terdiri dari kalimat pokok atau gagasan utama dan kalimat penjelas atau gagasan penjelas. Paragraf yang baik minimal terdiri dari 2 kalimat atau 2 gagasan. Yang kedua, jenis-jenis paragraf. Yang pertama, paragraf deskripsi. Paragraf jenis ini berisi kalimat-kalimat yang mendeskripsikan, menggambarkan sesuatu. Misalnya, deskripsi kota Bandung pada pagi hari. Perhatikan contoh berikut. Bandung masih diselimuti kabut. Orang-orang baru 1-2 yang lalu lalang. Kendaraan hanya kadang-kadang terdengar merdu. Yang tampak dominan adalah para petugas kebersihan kota. Mereka sibuk membersihkan sampah. Mereka bekerja dengan riang. Kadang-kadang mereka bersenandung di sela-sela pekerjaannya. Perlahan tapi pasti, keramaian kendaraan di jalan bertambah sedikit demi sedikit. Bandung sedang menggeliat dari tidurnya. Yang kedua, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang berusaha menjelaskan sesuatu atau memberikan sesuatu. Penjelasan atau pemberian seringkali bertolak dari satu definisi. Contohnya, Kota Bandung adalah salah satu ibu kota provinsi dari sekian banyak provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Jawa Barat. Sebagai ibu kota, Provinsi Kota Bandung juga amat dikenal sebagai Asia Afrika, yaitu kota tempat berlangsung konferensi Asia Afrika. Selain itu, Kota Bandung pun memiliki banyak julukan, diantaranya sebagai Paris Van Java. Yang ketiga, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berusaha meyakinkan bahwa hal yang dikemukakan adalah benar. Cara meyakinkan kebenaran itu biasanya dengan cara mengajukan sejumlah fakta. Contohnya, hampir semua orang yang pernah tinggal di kota Bandung menyatakan merasa betah tinggal di kota tersebut. Bahkan umumnya mereka berusaha tetap tinggal di kota ini. Bisa dimengerti mengapa mereka merasa betah. Kota ini memiliki hawa yang sejuk. Tingkat kriminalitasnya juga relatif kecil bila dibandingkan dengan kota setaranya, Surabaya dan Medan misalnya. Terdapat banyak lembaga pendidikan tinggi negeri di dalamnya. Juga kotanya tidak terlalu besar seperti Jakarta, sehingga dari sudut kota ke sudut kota lainnya tidak terlalu jauh. Itulah beberapa hal yang menyebabkan para pendatang rela tinggal berdasarkan di kota ini. Yang keempat, paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang berusaha menceritakan peristiwa demi peristiwa yang dialami seorang tokoh. Berikut contohnya. Hari itu ia telusuri sudut demi sudut kota Bandung yang amat dicintainya, seolah-olah tidak mau ada satupun sudut yang terlewat. Setiap sudut yang disinggahinya menyisakan kenangan amat mendalam baginya. Mula-mula ia telusuri sudut Setiabudi. Di wilayah ini ia menyimpan amat banyak kenangan. Penelusuran dilanjutkan ke wilayah balai kota dan sekitarnya. Di sini pun ia amat hanyut dengan kenangan bersama-sama sahabatnya, juga kekasihnya. Lalu ia melanjutkan menyusuri wilayah alun-alun yang sekarang telah berubah total dari masa 20 tahun yang lalu. Lagi-lagi ia terhanyut dalam kenangan masa lalunya. Setiap tempat, setiap sudut kota itu yang ada hanyalah kenangan indah baginya seluruhnya. Selanjutnya yaitu jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Yang pertama, paragraf deduktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak pada akhir paragrafnya.
Yang ketiga, paragraf deduktif induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak pada awal dan akhir paragraf. Yang keempat, paragraf tersebar, yaitu paragraf yang kalimat utamanya atau gagasan utamanya tersebar pada keseluruhan paragraf. Selanjutnya, syarat-syarat pembentukan paragraf. Yang pertama, kohesi kesatuan atau menyatakan satu hal. Di antaranya yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas. Yang kedua, koherensi, kepaduan atau kekompakan, yaitu kompak tertuju pada satu hal. Di antaranya yaitu repetisi atau kepaduan paragraf dan kata kunci. Yang kedua, kata ganti atau menghindari monotoni atau bervariasi. Yang ketiga, kata transisi atau penyambung antar kalimat. Di antara kata transisi atau penyambung antar kalimat terdapat macamnya. Yang pertama, tambahan, yaitu lebih lagi, tambah pula, di samping itu. Yang kedua, pertentangan, akan tetapi, bagaimanapun, sebaiknya. Yang ketiga, perbandingan, sebagaimana, dalam hal yang demikian. Yang keempat, akibat atau hasil, sebab itu, oleh sebab itu, jadi. Yang kelima, tujuan, untuk itu, untuk maksud itu, supaya. Yang keenam, singkatan, contoh, intensifikasi, singkatannya dengan kata lain sesungguhnya. Yang ketujuh, waktu, sementara itu, kemarin, segera. Kedelapan, tempat, di sana, berkaitan dengan, berdampingan dengan. Yang ketiga, menggunakan metode pengembangan paragraf tertentu. Selanjutnya yaitu metode pengembangan paragraf. Yang pertama yaitu metode klimaks atau anti klimaks. Adalah metode pengembangan gagasan mulai dari yang rendah ke paling yang tinggi. Yang kedua, metode pengembangan adalah pengembangan gagasan dengan cara memandang sesuatu. Yang ketiga, metode perbandingan dan pertentangan adalah metode pengembangan gagasan dengan menunjukkan persamaan dan perbedaan objek. Yang keempat, metode analogi adalah pengembangan gagasan dengan membandingkan segi kesamaan dua hal berbeda atau ilustrasi. Yang kelima, metode contoh adalah pengembangan gagasan dengan contoh hal umum atau generalisasi. Yang keenam, metode proses adalah pengembangan gagasan dengan mengemukakan tindakan atau perbuatan, atau peristiwa, atau rincian tahapan, detil tahapan. Yang ketujuh, metode sebab akibat adalah pengembangan gagasan berupa rincian-rincian akibat suatu sebab. Yang kedelapan, metode akibat sebab adalah pengembangan gagasan berupa rincian-rincian sebab atau akibat. Yang kesembilan, metode umum khusus adalah pengembangan gagasan dengan cara mulai dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus. 10. Metode khusus umum adalah pengembangan gagasan dengan cara mulai dari hal-hal khusus ke hal-hal umum. Yang ke-11, metode klasifikasi adalah pengembangan gagasan dengan cara mengelompokkan objek yang memiliki persamaan. Yang ke-12, metode definisi luas adalah pengembangan gagasan dengan cara memberi keterangan atau arti suatu istilah secara luas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.